Halo guys, nama saya Azhar dari kelompok 3. Jadi kelompok saya itu ada Aisyah, Anissa, Bella, Deva, Gary, Gracia, Rul, dan Sesi. Energi potensial merupakan energi yang dimiliki benda karena adanya pengaruh tempat atau pengaruh kedudukan dari benda itu sendiri. Energi potensial, energi yang mempengaruhi benda karena posisi ketinggian benda yang mana kecenderungan tersebut menuju titik terbatas dengan arah gaya yang ditimbulkan. Energi potensial dibagi menjadi energi potensial gravitasi dan energi potensial pegas. Oke, jadi penemu energi potensial adalah James Prescott Joule. Ia menyukai sains dari kecil dan ia tergila-gila dengan yang namanya listrik. Jadi dia pernah bereksperimen menyalurkan listrik ke tubuh manusia. Lalu di tahun 1840 ia menemukan panas dari arus listrik. Nah, jadi disitulah dia mendapatkan energi kinetik, energi potensial, energi panas, dan lainnya. Oke, selanjutnya adalah ciri-ciri dari energi potensial. Setiap benda yang memiliki energi potensial gravitasi dapat melakukan kerja apabila benda tersebut menuju permukaan bumi. Jika benda berada di atas tanah, maka energi potensialnya bernilai 0. Jadi, ciri-ciri paling umum dari energi potensial ini adalah energi potensial itu dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi dan tempat ketinggian benda. Perbedaan antara energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh benda tersebut karena kedudukan atau posisi dari benda itu sendiri. Sedangkan energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena gerak yang dilakukan atau dialami oleh benda itu sendiri. Oke, setelah kita mengetahui perbedaan antara energi kinetik sama energi potensial, kita akan memasuki rumus energi potensial, yaitu EP sama dengan M dikali G dikali H. Sedangkan EP itu adalah energi potensial dan M massa benda, G kecepatan gravitasi, H itu tinggi benda dari atas permukaan tanah. Oke, baiklah. Sekarang kita akan membahas contoh soal dari materi energi potensial. Untuk meregangkan sebuah pegas sejauh 10 cm diperlukan gaya sebesar 50 Newton. Energi potensial elastis yang dibutuhkan untuk meregangkan pegas sejauh 12 cm adalah untuk nyari konstantanya, gaya dibagi X 50 bagi 0,1 sama dengan 500 Newton per meter. Energi potensial rumusnya setengah K dikali X kuadrat, setengah K nya 500 Newton dikali X nya 0,12 pangkat 2, setengah 500 250, terus 0,12 pangkat 2 0,0144, 250 dikali 0,0144 sama dengan 3,6 Joule. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh soal yang kedua dari materi energi potensial. Sebuah pegas pada mula-mula digantungkan secara vertikal pada sebuah statif memiliki panjang 14,7 cm. Kemudian pegas tersebut diberikan beban seberat 100 gram dan 250 gram, sehingga panjang pegas menjadi 22,5 cm dan 32,0 cm. Maka, berapakah energi potensial pegas pada kedua kasus tersebut, dan manakah yang lebih besar di antara dua beban yang diberikan? Kemudian dijawab yang A. Kita cari dulu usahanya dengan rumus W sama dengan M1 dikali G, di mana gravitasinya 10
dan masanya 0,10. Jadi dikalikan hasilnya 1 Newton. Kemudian kita cari delta X dengan rumus X1 dikurang X0. 0,225 dikurang 0,147 menjadi 0,078 meter. Setelah diketahui usaha dan delta X-nya, W atau delta X dan delta X-nya, maka kita cari K, di mana rumus K sama dengan W per delta X sama dengan dimasukkan 1 per 0,078 dan hasilnya menjadi 12,82 Newton per meter. Kemudian dapat kita cari energi potensial dengan rumus setengah K dikali X kuadrat. Setengah dikali K sama dengan 12,82 dikali X, di mana 0,078 dikuadratkan dan mendapatkan hasil 0,039 Joule. W sama dengan M2 dikali gravitasi, jadi dimasukkan 0,25 dikali 10 dan dapatkan hasil 2,5 Newton. Kemudian kita cari delta X-nya sama dengan X2 dikurang SP. Jadi 0,32 meter dikurang 0,147 meter dan dapatkan hasil 0,173 meter. Setelah didapatkan W dan delta X-nya, kemudian kita cari K. K sama dengan W dibagi delta X, yaitu 2,5 dibagi 0,173 meter dan dapatkan hasil 14,45 Newton per meter. Kemudian dapatkan rumus energi potensial sama dengan setengah kali K dikali X kuadrat. Terus dimasukkan lagi, jadi setengah dikali 14,45 dikali 0,173 dikuadratkan dan dapatkan hasil 0,216 Joule. Kali ini saya akan memberikan contoh pengaplikasian energi potensial. Saya akan memberikan contoh pengaplikasian energi potensial ini pada sebuah pegas. Seperti yang kita bisa lihat, setelah saya memberikan pegas ini benda, maka pegas ini bertambah panjang setelah saya memberikan sebuah berat pada pegas ini. Seperti yang bisa kita lihat, ini tanda ini merupakan pegas yang sebelum diberikan massa benda. Setelah saya berikan sebuah benda di sini, maka pegas ini bertambah panjang sampai tanda ini, tanda putih ini. Setelah pegas ini saya berikan massa benda yang kedua yang lebih berat daripada massa benda yang pertama, maka terjadilah pertambahan panjang pegas lagi. Ini memberikan isyarat bahwa sesungguhnya energi potensial itu adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda. Nah, karena benda itu terus-menerus bergerak, maka energi potensial yang diberikan juga akan terus berbeda sesuai dengan keadaan benda tersebut. Nah, ini adalah contoh kasus energi potensial pada pegas. Mengapa pegas ini memiliki energi potensial? Karena pegas dalam kondisi tertekan atau meregang, dia akan memberikan energi potensial dengan cara memberikan gaya luar. Ini gaya luarnya. Nah, akibat adanya gaya luar ini, maka pegas ini memberikan usaha. Nah, usaha inilah yang merupakan perubahan energi potensial tersebut. Dari penjelasan dan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, semua benda memiliki energi potensial jika memiliki perbedaan ketinggian dan detik acuan. Yang kedua, semakin besar massa suatu benda, maka energi potensialnya juga akan semakin besar. Yang ketiga, semakin tinggi jarak benda dari tanah, maka energi potensialnya akan semakin besar. Yang keempat, jika suatu benda memiliki massa yang berbeda, jika dijatuhkan dari ketinggian yang sama, maka percepatannya akan sama.